Bagot pasang target tinggi buat timnas Indonesia di Piala AFF 2020, yaitu menang. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot tidak memasang target ala kadarnya di ajang Piala AFF 2020. Ia percaya bahwa skuad Garuda mumpuni untuk keluar sebagai juara. Target saya di Piala AFF adalah untuk menang, tentu saja menjadi juara, kata Bagot beberapa waktu lalu. Dia kembali mendapatkan kesempatan setelah menolak panggilan di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Bagot memastikan bahwa timnas Indonesia tidak hanya sekedar bertanding saja di Piala AFF, namun juga berusaha untuk memulangkan trofi itu untuk pertama kalinya ke tanah air. Kami ke Piala AFF untuk menang, bukan hanya cuma ikut berkompetisi atau bermain saja. Ibu bek Ipswich Town U23 itu, Bagot berjanji akan kembali ke timnas Indonesia pada 1 Desember 2021 untuk bergabung dengan Evan Dimas CS di Singapura demi berkancah di Piala AFF setelah melawan Afghanistan. Saya akan kembali ke Ipswich Town U23 untuk bermain di sana selama 2 pekan. Pada 1 Desember 2021, saya akan terbang ke Singapura, jelas Bagot. Untuk Piala AFF, klub saya telah memberikan izin untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ucap pemain blasteran Indonesia, Thailand, dan Inggris itu. Timnas Indonesia bakal diperkuat Jordi Amat, Vietnam pun ketar-ketir. Tim nasional atau Timnas Indonesia dikabarkan bakal diperkuat oleh 4 pemain keturunan baru di Piala AFF 2020. Salah satu pemain keturunan itu adalah Jordi Amat, yaitu Cas Rupen, sehingga membuat media Vietnam Detao 247 pun ketar-ketir. Sebagaimana diketahui, Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2020 bersama Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja. Di antara tim-tim tersebut, rival terberat Indonesia adalah Vietnam dan Malaysia. Namun kabar timnas Indonesia bakal diperkuat 4 pemain keturunan baru membuat peta kekuatan di grup B pun berubah. Sekedar informasi, selain Jordi Amat, 3 pemain keturunan lain yang dirumorkan bakal memperkuat Indonesia adalah Sandy Walsh, KV McLean, Michelle Gers FC 20, dan Kevin Dix FC Copenhagen. Secara pengalaman, Jordi Amat paling menenteren di antara 3 pemain keturunan lainnya. Bagaimana tidak, dia pernah main untuk klub-klub terkenal Eropa seperti Espanyol, Real Betis, dan Swansea City. Dia pun pernah main untuk Spanyol U16, U19, dan U21. Jordi Amat yang bisa main sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang diakuinya lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia pun pernah menyatakan niatnya untuk main untuk Indonesia. Alhasil wajar jika media Vietnam pun mulai khawatir sebab Golden Star Warriors bakal kerepotan jika pemain sekaliber Jordi Amat bisa main untuk Indonesia di Piala AFF 2020. Di antara 2 pemain yang akan dinaturalisasi, rekor Jordi Amat tentu saja yang paling impresif, tulis Tetao 247. Gelandang berusia 29 tahun ini telah bermain untuk banyak klub terkenal di Eropa seperti Espanyol, Real Betis, atau Swansea. Bahkan Jordi Amat pernah dipanggil ke jajaran junior Spanyol U16 hingga U21, sambungnya. Namun kepastian Jordi Amat dan 3 pemain keturunan lainnya membela timnas Indonesia baru akan diketahui nanti. Sekarang Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan atau TC di Turki. Skuad Garuda akan melakoni 2 laga uji coba di Turki, yaitu melawan Afghanistan 16 November dan Myanmar 25 November. PT LIB pastikan BRI Liga 1 akan gunakan VAR. PT Liga Indonesia Baru atau LIB merespon banyaknya keputusan kontroversial wasit. Teknologi video asisten referee atau VAR pun akan diterapkan di BRI Liga 1 2021.
Keputusan-keputusan kontroversial wasit sudah banyak mewarnai laga-laga Liga 1 dan Liga 2 2021 yang belum lama ini baru bergulir lagi. Desakan untuk meningkatkan kualitas wasit pun dialamatkan ke PSSI dan PT LIB. PSSI meresponnya dengan berjanji akan menyelidiki keluhan-keluhan terhadap wasit dengan ancaman sanksi jika terbukti bersalah. Sementara PT LIB siap-siap merogoh kocek dalam-dalam untuk membawa VAR ke Indonesia. Kami sudah mulai berdiskusi dengan PSSI soal VAR. VAR akan kita jalankan. Ketum sudah bilang mau tidak mau jadi tim akan dibentuk PSSI dan LIB. Ada tim ad hoc diputuskan dalam waktu dekat, kata Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita saat ditemui wartawan Jumat 29 Oktober 2021. VAR mungkin akan digunakan musim depan, tapi saya berharap di akhir musim ini bisa diuji cobakan. Bagusnya semua laga pakai VAR, tetapi kami sudah tahu dalam seminggu ada pertandingan di mana saja. Di setiap pertandingan di titik mana yang kira-kira membutuhkan VAR, ujarnya. Polanya nanti pakai mobile system, pakai kontainer jadi bisa pindah. Jadi untuk 9 pertandingan kami bisa menggunakan 3 set misalnya. Kalau pertandingan ini pindah ke sana ke sini, kalau pakai sistem seri memindahkan. Katanya lagi. Ditambahkan Lukita tak masalah ongkos mendatangkan teknologi VAR mahal. Dengan segala kontroversi wasit, teknologi VAR sudah tak bisa ditunda-tunda lagi. Yang penting masalah kepemimpinan wasit yang kerap menjadi pembicaraan bisa teratasi. Penonton dan semua peserta kompetisi pun bisa puas dengan keputusan yang diambil pengadil lapangan. Satu set VAR mencapai 6 juta dolar AS atau sekitar 85 miliar. Itu nanti penggunaannya bisa pindah-pindah dari satu stadion ke stadion lain, tutur Lukita. Untuk tahap awal kami akan membeli satu set VAR. Kalau nanti kompetisi kembali ke format semula, kandang dan tandang, kami harus membuat klaster VAR agar tidak jauh perpindahannya, ucapnya. Teguran keras Presiden Persija, ini langkah yang akan diambil untuk kembali ke jalur juara. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menegaskan timnya akan segera bangkit dan melakukan evaluasi di semua lini. Persija Jakarta seakan kehilangan tajinya di perjalanan mereka pada Liga 1 2021. Menutup seri pertama dengan berada di posisi keempat klasemen, tim Macan Kemayoran kini malah terjun bebas dan berada di posisi ke-9 klasemen pada akhir seri kedua. Persija Jakarta harus menerima 2 kali kekalahan dan hanya bisa memenangkan 1 pertandingan selama berlaga di seri kedua. Sedangkan sisanya Riko Simanjuntak dan kawan-kawan harus puas dengan hasil imbang. Banyaknya hasil imbang di seri pertama menjadi masalah bagi tim Macan Kemayoran, sehingga mereka gagal mendapatkan poin sempurna. Menatap seri ketiga, Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca memberikan instruksi agar timnya bisa segera bangkit. Pasalnya di seri ketiga mereka akan menghadapi pertandingan berat. Di antaranya adalah melawan Persib 20 November 2021, Bali United 25 November 2021, PSM Makassar 7 Desember 2021, dan Bayangkara FC 11 Desember 2021. Sehingga perlu kerja keras dan evaluasi menyeluruh dari semua lini agar mereka bisa terus merangkak naik dan kembali di persaingan klub papan atas.